Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, siap berprestasi. Di pagi yang cerah ini kalian cantik-cantik sekali nih ya. Ya, dalam rangka hari apa? Hari Sumpah Pemuda. Ya, Hari Sumpah Pemuda. Jadi kita bersama-sama menggunakan pakaian adat nasional ya. Ya, Bu. Ya. Di sini Ibu akan mengecek kehadiran, ya. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Yang tidak masuk tadi siapa? Galan ya? Galan dan Ilham Wahyudi. Ya, Galan dan Ilham Wahyudi. Kalau Galan kenapa ketua kelasnya? Lagi dispen ya? Dispensasi. Kalau Ilham? Sama, Bu, dispen juga. Dispen juga. Baik. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan pimpin doa. Untuk mengawali kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Apakah terlihat itu tentang apa? Program aplikasi pengolah angka. Ya, program aplikasi pengolah angka. Untuk itunya apa ya? Aplikasi yang bisa digunakan ya? Microsoft Excel. Apa sih materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang bisa menyampaikan? Cung? Ya. Jadi materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan salah satu perangkat lunak pengelola angka dan fitur-fitur Microsoft Excel yaitu yang pertama ada fitur AutoFit yang mengubah lebar dan tinggi kolom sesuai lebar teks. Yang kedua ada fitur Adjust Size yaitu mengubah ukuran baris dan kolom. Dan yang ketiga ada fitur pemformatan nomor seperti mata uang, hari, waktu, dan lain-lain. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ya, baik. Kemudian di sini, apakah sih fungsi Microsoft Excel pada kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menyampaikan? Ya, silakan. Jadi fungsi Excel dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk 1. Membuat data penjualan, 2. Membuat data laporan, 3. Membuat pengeluaran dan pemasukan buku kas, 4. Membuat daftar nilai. Baik, lanjut di sini ada pretest pembelajaran menggunakan Quizzes ya. Silakan kalian siapkan HP kalian. Ya, silakan buka quizzes.com. Di sini ada pretest sebelum pembelajaran untuk mengukur sampai di mana sih pengetahuan kalian. Ya, untuk yang belum gabung silahkan menyusul ya. Ini Ibu mulai terlebih dahulu. Kodenya ada di atas ini. Banyak yang salah-salah, tidak apa-apa. Nanti bisa dipahami lagi pembelajarannya. Ya, baik, Ibu akhiri ya. Nah, di situ ya selamat kepada 3 besar. Selanjutnya di sini ketika kita berada di laboratorium komputer, sebaiknya kita harus menerapkan K3. Apa itu K3? Keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, contoh keselamatan dan kesehatan kerja yaitu ketika di dalam lab komputer ya, kalian harus menjaga jarak pandang kepada komputernya. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Nanti kalau terlalu dekat bisa merusak mata seperti itu. Kemudian posisi duduknya usahakan yang tegak. Jangan membungkuk, jangan bersandar seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke materi. Di sini materinya tadi adalah program aplikasi pengolah angka. Sambil kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah dengan memahami penggunaan software Microsoft Excel pada PowerPoint dan video, peserta didik mampu menyelesaikan persoalan tentang fungsi umum pada tabel daftar nilai aplikasi pengolah angka. Yang kedua, sama di Microsoft Excel, hanya di sini mengenai fungsi logikanya.
Selanjutnya, teknik penilaiannya di sini adalah penilaian sikap, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian ada performa atau keterampilan dalam bentuk penyelesaian LKPD, nanti ada praktiknya. Selanjutnya yang ketiga adalah tertulis menggunakan quizzes. Selanjutnya Ibu ulas di sini sedikit mengenai materi hari ini, yaitu fitur dasar Microsoft Excel yang selanjutnya dari lanjutan materi yang kemarin, yaitu ada formula, fungsi umum, dan fungsi logika if. Untuk formula, ini yang sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, ada plus, minus, kali, bagi. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada video pembelajaran, silahkan disimak. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di DE Tutorial. Di mana pada video kali ini saya akan bicara bagaimana mencari nilai tertinggi dan nilai terendah di Microsoft Excel. Pembelajaran yang bisa didapatkan dari video tersebut yaitu kita dapat mengetahui cara mencari nilai tertinggi dan nilai terendah. Ya, baik. Terima kasih Najma. Baik, di situ ada gambar apa? Daftar nilai 10 TKJ 1 seperti itu ya. Kemudian di bawah itu ada suatu permasalahan atau suatu kasus. Di situ Dewi adalah seorang guru baru. Dia harus membuat perangkat penilaian siswa. Bagaimana supaya kita bisa membantu Dewi? Nah, contohnya di situ adalah ada gambar daftar nilai, ada nama-nama siswa, ada nilainya, tapi di situ yang masih kosong adalah apa? Rata-rata, nilai tertinggi, terendah, Sama jumlah. jumlah. Kemudian di sebelah kanan ada ketentuannya ya? Ya, di situ ada apakah nilai tersebut tuntas atau tidak tuntas. Diketahui untuk KKM-nya biasanya itu adalah 75. Berarti kalau 75 itu lulus KKM nggak? Lulus ya, berarti tuntas. Kemudian kalau misalnya kurang dari 75 berarti tidak tuntas. Nah, bagaimana sih cara kita membantu Dewi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya? Tugas kalian di situ. Kemudian kita lanjut ke LKPD. Ibu sudah sampaikan LKPD di link yang sudah Ibu bagikan. Kemudian di Classroom juga sudah ada. Ini nanti Ibu bagikan lagi untuk membantu kalian supaya lebih mudah dalam pengerjaannya. Silakan dibagikan, Mbak. Satu meja satu. Ya, tolong dibagikan satu meja satu. Satu meja satu. Selanjutnya, kira-kira tadi dari yang gambar kasus yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira yang harus dikerjakan apa dulu? Kalian diminta untuk membantu Dewi. Berarti kalian harus apa? Membuat tabelnya dulu. Ya. Kemudian setelah itu kalian isi angkanya. Kemudian karena di situ pertanyaannya yaitu mengenai apa? Rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, begitu ya? Ya, jadi kalian harus mencari tahu rumus yang tepat. Seperti itu ya? Ya, baik. Di sini silahkan kalian kerjakan. Untuk penjadwalannya kita harus sepakati jadwal. Untuk pengerjaannya adalah selama 30 menit ya. Jadi nanti di sini kalian untuk 10 menit pertama kalian buat tabelnya. 10 menit kedua kalian tuliskan rumus yang tepat. Ya. Kemudian untuk 10 menit ketiga kalian tulis untuk pengerjaan soalnya. Jelas? Ya, jelas. Terima kasih.
Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kami, yaitu hasil kerjanya. Untuk yang pertama, bagaimana sih pemanfaatan Microsoft Excel dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, untuk membuat data penjualan. Yang kedua, membuat data laporan. Dan yang ketiga, membuat pengeluaran dan pemasukan atau membuat buku kas. Untuk soal yang kedua, yaitu bagaimana langkah penggunaan fungsi umum dan fungsi logika pada aplikasi Microsoft Excel. Untuk fungsi umum, yaitu ada sum untuk menentukan penjumlahan, lalu ada average untuk menentukan rata-rata suatu variabel, yang ketiga ada max untuk menghitung nilai tertinggi suatu variabel, lalu ada min untuk menghitung nilai terendah suatu variabel, dan fungsi logika yaitu untuk melihat perbandingan logis antara perkiraan dan nilai tertentu di mana kondisi tersebut sudah ditentukan. Baik, sudah selesai ya. Ini tinggal kita melaksanakan post test. Silahkan siapkan HP-nya masing-masing. Ya, Esna, Melita, Sabrina, kita kasih aplaus. Jadi dari hasil belajar tadi kita tahu tentang fungsi umum dan fungsi logika. Fungsi umum ini terdiri dari 4. Yang pertama ada sum, digunakan untuk menentukan penjumlahan. Lalu ada average, digunakan untuk mencari rata-rata suatu variabel. Dan yang ketiga ada max, digunakan untuk mencari nilai tertinggi. Yang terakhir ada min, digunakan untuk mencari nilai terendah. Lalu selain fungsi umum ada juga fungsi logika. Fungsi logika ini digunakan untuk kita memperkirakan suatu data yang sudah kita ketahui. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Dina, silakan duduk, kita kasih aplaus. Pengayaan kalian. Bagi yang salahnya 2 atau lebih, silakan kalian pelajari ulang ya materi yang telah Ibu sampaikan. Dilihat lagi salahnya yang bagian mana, itu untuk perbaikan. Baik, kemudian untuk yang refleksi nanti di situ dikerjakan, ada di Google Form ya. Bisa ya mengaksesnya ya? Bisa. Untuk pembelajaran hari ini cukup ya. Silakan boleh berkemas-kemas terlebih dahulu. Ya, karena kita pembelajarannya sudah hampir selesai, sambil berkemas-kemas jangan lupa komputernya dimatikan dengan cara yang benar. Melalui cara apa? Shutdown, seperti itu. Ya, kalau sudah siap semua, silahkan nanti ketua kelas memimpin doa. Tadi mic-nya ada di mana? Diserahkan ke ketua kelas? Iya. Mic-nya di mana? Sini, Bu. Sudah? Oh iya. Baik, boleh sambil dipimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Untuk itu, terima kasih banyak untuk waktunya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.